Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan manajemen sumber daya manusia dengan saya Revina Alia Mevia, NPM 23200-289. Saya Yeni Anifasari, NPM 232000301. Saya Eskawuri Anggreni, NPM 23266. Saya Dea Aksitania Pratama dengan NPM 23200-271. Saya Aksa Evan Dante Safiro, NPM 23200-304. Saya Badra Mukti dengan NPM 23200-306. Yang pertama mengenai pengertian manajemen sumber daya manusia adalah bidang dalam manajemen yang bertanggung jawab untuk merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan terkait sumber daya manusia di suatu organisasi. Ini mencakup segala hal yang terkait dengan karyawan, mulai dari perekrutan, pengembangan, evaluasi kinerja, hingga manajemen kompensasi dan manfaat. Tujuan manajemen sumber daya manusia untuk mencapai efisiensi dan efektivitas organisasi melalui pengelolaan sumber daya manusia yang baik, seperti meningkatkan kinerja karyawan, memastikan kepuasan karyawan dan manajemen, mempromosikan nilai-nilai tempat kerja, serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Selanjutnya, fungsi manajemen sumber daya manusia. 1. Perencanaan kebutuhan sumber daya manusia. Untuk organisasi bertanggung jawab untuk merencanakan kebutuhan SDM yang sesuai dengan strategi organisasi. 2. Perekrutan dan seleksi. Proses ini melibatkan menarik calon karyawan yang potensial, melaksanakan wawancara, dan melakukan penilaian untuk memilih individu terbaik yang sesuai dengan persyaratan pekerjaan. 3. Pengembangan karyawan. Menyediakan kesempatan karir dan pengembangan jenjang karir yang jelas bagi karyawannya. Konsep pasar manajemen sumber daya manusia. 1. Perencanaan sumber daya manusia. 2. Rekrutmen dan seleksi. 3. Pelatihan dan pengembangan. 4. Penilaian kinerja. 5. Kompensasi dan tunjangan. 6. Hubungan industrial. 7. Kesejahteraan karyawan. Peran dalam organisasi. 1. Mendukung strategi bisnis. 2. Mengelola talenta. 3. Meningkatkan kepuasan dan keterlibatan karyawan. 4. Mematuhi regulasi. Contoh kasus perusahaan retail. Situasi misalnya perusahaan beta Shop Smart mengalami tingkat perputaran karyawan yang tinggi di bagian kasir dan penjualan. Ini mempengaruhi layanan pelanggan dan menyebabkan biaya pelatihan yang tinggi. Contoh kasus perusahaan retail. Masalah preferensi karyawan merasa kurang dihargai dan tidak memiliki peluang pengembangan karir. Contoh kasus perusahaan retail. Solusi. 1. Kompensasi dan tunjangan. Shopmart meninjau ulang struktur kompensasi dan menambahkan bonus berbasis kinerja serta tunjangan untuk kesejahteraan karyawan. 2. Pelatihan dan pengembangan. Perusahaan memperkenalkan program pengembangan karir yang jelas dan jalur promosi untuk mendorong karyawan agar tetap bertahan. Contoh kasus perusahaan retail. Hasil penurunan tingkat perputaran karyawan sebesar 25% dalam 6 bulan. Peningkatan kepuasan karyawan dan layanan pelanggan yang lebih baik. Terkaitan kasus dan materi. Contoh kasus tadi menggambarkan sebuah tantangan yang dihadapi dalam manajemen SDM dan bagaimana solusi yang tepat dapat membantu mengatasi masalah tersebut. Solusi yang berupa 1. Kompensasi dan tunjangan. 2. Pelatihan dan pengembangan. Memenuhi penyelesaian kasus yang dibahas pada perusahaan retail. Dalam pertanyaan. Untuk pertanyaan bisa diberikan pada komentar YouTube nanti yang kita upload. Sekian dari kami.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam